Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah opini berupa esai tentang techno-sociopreneurship, sinergi antara teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Zihan Maulida Afrilia dengan NIM 23140023, jurusan manajemen mahasiswa Universitas Teknologi. Di era digital saat ini, kita menyaksikan perubahan yang sangat cepat dalam cara kita berbisnis dan berinteraksi dengan masyarakat. Teknologi telah membuka banyak peluang baru dan disinilah konsep techno-sociopreneur muncul. Jadi apa sih yang dimaksud dengan techno-sociopreneurship? Techno-sociopreneurship adalah konsep yang menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan untuk menciptakan inovasi yang berdampak pada masyarakat. Konsep ini sangat penting dalam era digital saat ini, di mana teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu konsep yang muncul sebagai respons terhadap perubahan ini adalah techno-sociopreneurship. Istilah ini mengacu pada perpaduan antara teknologi, sosial, dan kewirausahaan, di mana individu atau kelompok menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial dengan memanfaatkan teknologi. Dalam esai ini, kita akan membahas pentingnya techno-sociopreneurship, tantangan yang dihadapi, serta contoh-contoh nyata dari praktik ini di masyarakat. Yang pertama, kita akan bahas pentingnya techno-sociopreneurship. Techno-sociopreneurship memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Di tengah berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya akses pendidikan, techno-sociopreneurship menawarkan solusi yang berbasis pada teknologi. Misalnya, platform e-learning yang memungkinkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu aspek penting dari techno-sociopreneurship adalah kemampuannya untuk menciptakan peluang kerja. Dengan adanya inovasi yang dihasilkan oleh techno-sociopreneur, banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dengan munculnya perusahaan-perusahaan rintisan atau startup yang berbasis teknologi, banyak individu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini dapat berkontribusi dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, techno-sociopreneurship juga mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, para techno-sociopreneur dapat menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Ini menciptakan ekosistem di mana kewirausahaan tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan. Sebagai contoh, banyak startup saat ini yang berfokus pada produk ramah lingkungan atau layanan yang mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, tantangan dalam praktik techno-sociopreneurship. Meskipun memiliki potensi besar, techno-sociopreneurship juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap teknologi. Di banyak daerah, terutama di negara berkembang, infrastruktur teknologi masih belum memadai. Hal ini membatasi kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan solusi sosial. Misalnya, di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh internet cepat, banyak inisiatif yang tidak dapat berjalan dengan optimal karena kurangnya akses. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang model bisnis yang berkelanjutan. Banyak techno-sociopreneur yang terfokus pada penciptaan dampak sosial tanpa mempertimbangkan aspek finansial dari usaha mereka. Tanpa model bisnis yang jelas dan berkelanjutan, usaha tersebut berisiko gagal dalam jangka panjang. Hal ini seringkali menyebabkan inisiatif yang menjanjikan harus ditutup karena kekurangan dana atau manajemen yang buruk. Selain itu, tantangan regulasi juga menjadi hambatan bagi perkembangan techno-sociopreneurship. Banyak negara masih memiliki regulasi yang kaku terkait dengan bisnis berbasis teknologi. Proses perizinan yang rumit dan biaya yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi para techno-sociopreneur untuk memulai usaha mereka. Dalam beberapa kasus, regulasi yang ada tidak mendukung inovasi dan justru menghambat pertumbuhan sektor ini. Kemudian, apa saja sih contohnya? Salah satu contoh sukses dari techno-sociopreneurship adalah Gojek, sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang awalnya berfokus pada layanan ojek online.
Gojek tidak hanya memberikan solusi transportasi yang efisien, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pengemudi ojek. Gojek tidak hanya memberikan solusi transportasi yang efisien, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pengemudi ojek. Selain itu, Gojek telah memperluas layanannya ke berbagai sektor seperti makanan atau GoFood, belanja atau GoMart, dan pembayaran atau GoPay, sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Gojek juga berkomitmen untuk memberdayakan mitra pengemudinya melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa Gojek tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan sosial. Dengan demikian, Gojek menjadi contoh nyata bagaimana teknososiopreneur dapat memberikan manfaat ganda, yaitu keuntungan finansial bagi perusahaan dan peningkatan kualitas hidup bagi mitra kerjanya. Contoh lainnya adalah Ruang Guru, sebuah platform pendidikan online yang menyediakan akses belajar bagi siswa di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, Ruang Guru membantu mengatasi masalah pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah. Platform ini tidak hanya memberikan materi pembelajaran, tetapi juga menawarkan bimbingan dan pelatihan bagi guru, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ruang Guru juga telah melakukan berbagai inisiatif sosial, seperti program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan pelatihan gratis untuk guru di daerah terpencil. Dengan cara ini, Ruang Guru menunjukkan bahwa bisnis dapat berjalan seiring dengan kepedulian sosial. Ini adalah contoh bagaimana teknososiopreneurship dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara luas. Jadi kesimpulannya, teknososiopreneurship merupakan konsep yang sangat relevan di era digital saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi sosial, para teknososiopreneur dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap teknologi, model bisnis yang berkelanjutan, dan regulasi yang ketat, keberhasilan contoh-contoh praktis di lapangan menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan inovasi, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik melalui sinergi antara teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendukung dan mengembangkan ekosistem teknososiopreneurship agar lebih banyak individu dan kelompok dapat terlibat dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan teknososiopreneurship demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, mari kita dorong lebih banyak inisiatif teknososiopreneurship di sekitar kita dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif bagi dunia. Kita semua memiliki peran dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui sinergi antara teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.